para konsumen itu lebih menyukai yang Kapten 40. Tetapi dari segi produktivitas ini lebih disukai yang Azora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini, saya masih bertemu ya dengan pahit-pahit yang menjadi primadona bagi para petani. Ini adalah tanaman paria. Dan memang untuk konten kali ini ya, ini kita hanya akan melakukan review melalui memang saya sudah menanyakan ya dengan Sobat Benih kita, bahwasanya di lahan ini ditanami tanaman paria sebanyak 900 tanaman. Dan ini ternyata beliau sudah beberapa kali ya mencoba varietas yang berbeda dengan hasil yang memang ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan sekarang ini beliau mengutarakan bahwasanya beralih kembali ya dengan varietas Azora 38 karena memang tadi produktivitasnya lebih tinggi. Tetapi juga beliau menanami lahannya juga ini yang sebagian ya. Jadi sebanyak 600 tanaman itu varietas Azora 38, yang 300 tanaman itu tanaman Kapten 40. Nah ini ternyata memiliki keunggulan dari segi warnanya, lebih diminati karena hijaunya lebih gelap. Kira-kira bagaimana ya proses budidaya dan juga keunggulan yang dirasakan oleh Sobat Benih kita kali ini? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi pembahasan. Dan untuk konten review kali ini ya, ini saya sedang berada di salah satu lahan milik petani kita yang memang beliau ini ya mungkin sudah menjadi Sobat Benih kita ya, karena sudah beberapa kali di musim tanam yang sebelumnya ini mencoba benih-benih ya, terutama ini tanaman sulur dengan paria ya, varietas Azora 38. Kemudian sekarang juga mencoba juga varietas Kapten 40. Nah ini ternyata beliau merasakan keunggulan yang berbeda gitu ya dari kedua varietas ini. Dan untuk Sobat Benih kita kali ini beliau memang lahannya ya, ini saya sedang berada di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, dan ini memang lahannya itu berada di samping jalan besar gitu ya. Dan ini untuk komoditas di wilayah sini cukup beragam. Jadi bukan hanya tanaman hortikultura saja, tetapi ada beberapa tanaman pangan gitu ya, seperti jagung, kemudian ada juga yang menanam padi di seberang sana, dan sekarang nih di samping kita juga ada tanaman cabai. Nah, jadi memang memiliki banyak komoditas gitu ya yang ditanam di wilayah sini. Ini menjadi plus minus gitu ya. Setelah tadi saya bertanya-tanya ya dengan Sobat Benih kita kali ini, beliau memang merasakan bahwasanya ketika penanaman gitu ya, terutama tanaman sulur ini, tanaman paria yang memang biasanya itu bisa dibilang susah-susah gampang gitu ya perawatannya. Jadi ketika nantinya lahan-lahan sekitarnya itu mungkin ada komoditas lain yang sudah panen, ini akan beralih gitu ya, hamanya juga menyerang ke sini. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan ya bagi Sobat Benih semua ketika ingin memulai gitu ya membudidayakan tanaman sulur yang memang ini perlu ya perawatan yang ekstra, terutama tadi ya dari pencegahan serangan penyakit. Tapi setelah saya juga menanyakan juga ke Sobat Benih kita kali ini, bahwasanya beliau ini memang sudah konsisten ya menanami lahan yang sekarang ini dengan tanaman sulur dengan tanaman pare gitu ya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya beliau sempat ya beralih dari varietas lain, kemudian mencoba varietas Azora juga sudah pernah, dan sekarang mencoba lagi gitu ya, karena memang ingin mengetahui gitu ya keunggulan dari masing-masing varietas. Nah ini salah satunya ya, ada varietas Azora 38 dan Kapten 40. Ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi setelah saya menanyakan ini pertumbuhannya ya dari awal vegetatif sampai dengan pembuahan sekarang, beliau mengutarakan bahwasanya untuk tanaman ya pare dengan varietas Azora 38 ini ternyata memiliki ketahanan dari segi serangan gitu ya, serangan terutama ini ketika notabene ya wilayah sini ada serangan cuaca yang ekstrim ya, seperti hujan yang lebat. Ini ternyata untuk varietas Azora 38 ini masih bisa bertahan gitu ya. Dan ini sama halnya ya dengan Kapten 40 juga, walaupun ini di lahan yang sama ya, tetapi tadi mengutarakan bahwasanya menurut Sobat Benih kita ini wilayahnya berbeda, agak lembab sedikit ya. Ini sedikit lembab di sini di wilayah yang ditanami dengan varietas Kapten 40. Jadi ini untuk menumbuhkan ya tanaman dengan vigor yang baik juga ini cukup luar biasa ya apabila pertumbuhannya bisa bertahan di wilayah yang notabene ini lembab gitu ya. Karena memang ini walaupun di lahan yang sama, tetapi kontur lahannya itu berbeda. Jadi lebih tanahnya itu lebih
lembab di wilayah sini gitu ya. Ini memang cukup unik ya untuk lahan yang sekarang ini. Jadi satu jalur ini ya hanya disekat oleh batas bedengan. Jadi yang sana itu ditanami varietas Azora 38 dan yang sebelah sini ditanami varietas Kapten 40. Dan totalnya itu ada 900 tanaman ya dari kedua varietas tersebut. Tapi yang lebih banyak ditanam nih yang Azora 38 ya. Karena beliau mengutarakan bahwasanya keunggulan lain ya selain tadi lebih kuat gitu ya apabila ditanam di wilayah yang mungkin sedang mengalami cuaca ekstrim, ini Azora ini masih bisa bertahan dan juga produktivitasnya juga tetap tinggi ya. Jadi tadi mengutarakan bahwasanya untuk perbedaan dari keduanya ya, ini memang dari segi keunggulan ya, keunggulan hasil buahnya ini memang dari warnanya para konsumen itu lebih menyukai yang Kapten 40 karena tadi warnanya ini lebih hijau gelap ya untuk Kapten 40 ini, dan untuk Azora ini lebih cerah ya hijaunya. Tetapi dari segi produktivitas ini lebih disukai yang Azora 38 karena tadi hasilnya lebih tinggi. Kemudian ini bobotnya bisa dilihat oleh sobat bini semua, dari diameternya itu berbeda antara Kapten 40 dan Azora 38. Kemudian ini bentuk geriginya juga lebih diminati gitu ya, karena tadi ini yang Azora 38 menurut sobat benih kita ini ternyata geriginya lebih mungkin unik ya, karena memang ujungnya ya tidak lancip ya, dan memang diameternya lebih besar. Nah ini memang lebih diminati di pasaran. Tetapi dari segi warna ini lebih cocok yang Kapten 40. Nah ini mungkin jadi pertimbangan ya bagi para petani, malah inginnya tuh perpaduan dari keduanya gitu ya. Ingin yang diameternya besar tetapi warnanya seperti Kapten 40. Nah ini boleh jadi ya nanti kedepannya akan ada varietas baru lagi yang memang memiliki keunggulan seperti keduanya gitu ya. Nah selanjutnya tadi setelah saya juga bertanya dengan sobat benih kita kali ini, bahwasanya beliau itu melakukan penyemprotan itu hanya dilakukan 4 hari sekali gitu ya. Jadi karena walaupun ya ini sudah memasuki petikan ke-8 dan ini memang sudah notabene sudah masuk petikan akhir ya, karena memang pare itu maksimalnya tadi menurut beliau itu sampai petikan ke-8 9 itu sudah akhir gitu ya. Jadi tidak heran ya ini kondisi daunnya ya ada beberapa yang kuning karena memang sudah tertutup ya. Ini ketika para atasnya nih sudah tertutupi oleh daun yang mungkin menutup cahaya ya. Ini juga mengurangi proses fotosintesis yang tadi. Jadi daunnya itu beberapa ada yang sudah kuning dan ini memang sudah respon dari tanamannya gitu ya. Dan selain itu tadi juga beliau menyampaikan bahwasanya serangan yang sering menjadi kekhawatiran untuk sobat benih kita yaitu adalah ulat gitu ya. Jadi ada beberapa buah yang ya tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa yang terkena serangan ulat ya. Jadi ada yang berlubang. Nah itu biasanya serangan yang ekstrim itu ketika setelah turun hujan gitu ya. Jadi biasanya itu banyak buah yang terserang ulat gitu. Jadi antisipasi dari petani kita, beliau melakukan penyemprotan. Walaupun ini sudah di fase akhir tapi masih diikhtiarkan gitu ya supaya ini tanamannya masih bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Dan itulah beberapa ya keunggulan dan keunikan ya dari lahan yang sekarang kita review ini, baik itu yang varietas Azora 38, yang sekarang juga di belakang ini varietas Kapten 40 ini memiliki keunggulan masing-masing. Mungkin dari segi perawatannya sobat benih semua bisa memilih ya kira-kira ini yang cocok dengan wilayah saya yang mana nih, kira-kira varietas mana. Karena memang dari bentuk buahnya, warna buahnya itu berbeda dan produktivitasnya itu juga lebih tinggi. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan ya apabila sobat benih semua menginginkan pare yang lebih tahan dengan kondisi wilayah yang cukup ekstrim seperti kelembaban yang tinggi ataupun memang dari segi produktivitasnya lebih menginginkan yang lebih banyak. Nah itu silahkan, ini keputusan kembali lagi ke sobat benih semua. Itulah beberapa review ya yang bisa saya sampaikan di lahan milik sobat benih kita. Semoga konten ini bermanfaat ya bagi sobat benih semua, terutama bagi sobat benih yang baru awal-awal nih ingin membudidayakan tanaman sulur, salah satunya tanaman pare ya. Ini bisa menjadi pilihan varietas Azora 38 dan juga varietas Kapten 40. Oke, itu saja, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rizal Pamungkas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.